Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang sangat saya banggakan, salam jumpa kembali dengan Pak Samsul. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan topik kecil temuan penelitian dari Kosses dan Posner tentang karakteristik pemimpin yang dikagumi. Saudara-saudara, kita tentu setelah memahami apa itu pemimpin, yang kata kuncinya di video saya sebelumnya saya identifikasi ada dua, yaitu influence, pengaruh, dan improvement, perbaikan, peningkatan, atau membuat sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan followersnya, untuk kepentingan organisasinya, dan untuk para customernya. Kalau di dunia pendidikan, untuk orang-orang yang sumber daya manusia yang ada di perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, kemudian universitas sendiri atau kampusnya sendiri yang harus mengalami improvement, dan begitu juga para mahasiswa yang merupakan customer atau stakeholders yang dilayani oleh institusi perguruan tinggi. Pertanyaan berikutnya adalah, supaya kita memiliki pengaruh yang kuat sebagai pemimpin itu karakteristiknya seperti apa? Nah, ini Kosses dan Posner melakukan penelitian sejak tahun 1987, diulang-ulang selama 6 kali sampai dengan tahun 2017. Mungkin yang 2022 ini sudah ada, tetapi saya belum mendapatkan informasi tentang hasil survei yang dilakukan oleh Kosses dan Posner yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang berlatar belakang berbagai macam profesi dan status sosial yang tersebar di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, apa saja karakteristik pemimpin yang dikagumi itu? Menurut temuan Kosses dan Posner pada bukunya yang terakhir yang saya miliki tahun 2017, itu ada 20 karakteristik pemimpin yang dikagumi. Ya, karakteristik itu adalah seperti tertayang di dalam layar ini. Saudara-saudara, apa saja dari 20 karakteristik itu? Yang pertama adalah honest. Pemimpin yang karakteristik yang diakui sebagai pemimpin yang dikagumi, karakteristik pertama, dan ini konsisten dari penelitian tahun 87 sampai dengan tahun 2017, selalu berada pada puncak. Artinya 83% pada tahun 1987 dan konsisten di angka itu. Jadi semua responden di atas 83, bahkan ada 89 tahun 2007, 89% itu mengakui bahwa kejujuran adalah karakteristik pertama. Kemudian di bawah itu adalah berpandangan ke depan. Ini memang ada sedikit perubahan di tahun 2017, ya, yang ini menurun sebenarnya, tapi pada 5 kali survei sebelumnya itu berada di ranking kedua. Begitu juga yang ketiga, yaitu menginspirasi. Menginspirasi itu berada di ranking ketiga, dan yang keempat adalah kompeten, ya, kompeten. Nah, di bawahnya ini mulai cerdas, berpikir adil, sederhana, berpandangan luas, suportif,
dapat diandalkan, kooperatif, tegas, berpendirian kuat dan seterusnya sampai terakhir mandiri, ini memang tidak secara konsisten berada di angka-angka itu, tetapi kalau di rata-rata selama 6 kali survei yang dilakukan oleh Kosses dan Posner, urutannya semacam ini. Nah, berdasarkan hasil survei inilah kemudian Kosses dan Posner, saudara-saudara, itu menyimpulkan ada 4 karakteristik dominan yang disepakati oleh semua responden penelitian itu sebagai karakteristik pemimpin yang paling diinginkan. Yang pertama adalah pemimpin yang jujur. Kemudian yang kedua adalah pemimpin yang berpandangan ke depan. Lalu yang ketiga adalah pemimpin yang mampu menginspirasi orang-orang yang dipimpin. Dan yang keempat adalah pemimpin yang kompeten. Ya, dari 4 hasil penelitian yang merupakan karakteristik pemimpin yang diinginkan, yang berada pada 4 terbesar dari pilihan responden itu, kemudian Kosses dan Posner membandingkannya antar negara. Ya, sayangnya di list yang dibuat oleh Kosses dan Posner ini belum memasukkan Indonesia. Saya tidak tahu, mungkin nanti suatu saat kita perlu korespondensi dengan Kosses dan Posner untuk Indonesia dimasukkan. Terlepas dari itu, saudara-saudara, bahwa posisi dari 4 karakteristik tadi, yaitu kejujuran, kemudian orientasi masa depan, kemampuan menginspirasi, dan kompetensi, itu memiliki urutan yang relatif sama antar negara. Misalnya Australia itu meletakkan kejujuran sebagai ranking 1, kemudian berpandangan ke depan ranking 2, menginspirasi ranking 3, dan kemudian yang kompetensi sebagai ranking 4. Ada beberapa negara seperti Cina, kemudian Skandinavia, Turki ini meletakkan kejujuran itu sebagai masyarakat sana melihat kejujuran itu sebagai hal yang ketiga, barangkali ini perlu kajian lebih mendalam, tapi meletakkan berpandangan ke depan itu sebagai hal yang kedua. Ya, saudara-saudara, mungkin setiap budaya punya perspektifnya masing-masing. Kenapa mereka tidak meletakkan kejujuran selalu di nomor 1. Saya lihat misalnya di Singapura, ya, di Singapura di sini tampak bahwa justru kejujuran itu nomor 4. Sementara berpandangan ke depan dan kompetensi itu berada pada tingkat yang sama. Sementara yang tertinggi adalah menginspirasi. Apakah memang di negara itu kejujuran itu dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya, ya, siapapun, dimanapun, kapanpun, itu ya kejujuran itu menjadi hal yang pertama. Dan kalau orang menduduki posisi pemimpin, mereka mungkin berpandangan bahwa yang terpenting itu adalah menginspirasi orang untuk berubah. Nah, ini saya kira ini angka-angka yang perlu kita cermati, bahwa meskipun secara keseluruhan Kosses dan Posner menemukan 4 karakteristik utama itu, mulai dari kejujuran, berpandangan ke depan, menginspirasi, dan kompetensi itu sebagai urutan 4 besar, kejujuran sebagai puncaknya, tapi kalau dilihat dari beberapa negara ada sedikit perbedaan pandangan tentang itu. Bagaimana Indonesia? Saya kira kita bisa ngeceknya dari hasil survei yang ada di
pelatihan ini. Coba nanti kita cek kembali bagaimana posisi 4 karakteristik sebagaimana hasil penelitian Kosses dan Posner ini. Saudara-saudara, ya, ini adalah angka-angka yang tadi saya jelaskan. Baik, berdasarkan 4 ini kemudian Kosses dan Posner mengkaitkan penelitian karakteristik pemimpin itu dengan konsep kredibilitas. Ya, menurut Kosses dan Posner, kredibilitas itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu apa yang dia sebut dengan trustworthiness. Saya menerjemahkan identik dengan kejujuran atau mungkin amanah begitu ya. Kemudian yang kedua expertise ya, atau keahlian, dan yang ketiga orang yang kredibel itu adalah orang yang dinamis, jadi memiliki kedinamisan yang tinggi. Maksud dari kedinamisan ini adalah orang yang selalu berubah, tidak stagnan, tidak berhenti, selalu mengarah kepada perubahan yang ke arah yang lebih baik. Dalam konsep yang awal di video saya sebelumnya, barangkali bisa dikatakan orang yang orientasinya selalu pada kata perbaikan atau improvement. Jadi dari 3 ini tampaknya masuk dari keempat tadi. Kalau keahlian bisa kita identikan dengan kompetensi, ya. Kalau trustworthiness ini berkaitan dengan kejujuran yang menduduki ranking pertama, dan kedinamisan itu bisa dikaitkan dengan pandangan ke depan, ya, dan menginspirasi anak buahnya, followersnya untuk berubah terus menerus. Nah, ini saudara-saudara 4 hal ini. Nah, berdasarkan analisis dari apa yang dilakukan ini, saudara-saudara, ya, Kosses dan Posner kemudian menarik sebuah hukum kepemimpinan yang mereka sebut dengan hukum kepemimpinan pertama. Bunyi dari hukum itu adalah, if you don't believe the messenger, you won't believe the message. Jika Anda tidak mempercayai si pembawa pesan, Anda tidak akan mempercayai pesannya. Ini saya kira hal mendasar yang disampaikan oleh Kosses dan Posner berdasarkan hasil survei yang ditampilkan tadi. Bisa jadi memang pesan yang dibawa itu benar. Pesan yang dibawa itu teruji. Pesan yang dibawa itu valid dan reliable. Tetapi karena orang sudah tidak percaya kepada si pembawa pesan, maka apapun yang dia katakan, benar atau tidak benar, ya, maka orang akan cenderung tidak mempercayai. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita sudah terlanjur percaya kepada seseorang, ya, percaya dan yakin bahwa orang ini memang saya akui jujur, baik gitu. Kadang-kadang kepercayaan kita kepada seseorang itu akan mengurangi daya kritis kita, daya nalar kita. Apakah pesan yang dibawa itu memang benar-benar benar atau salah? Nah, bahkan ketika salah pun kita kadang-kadang masih membela bahwa itu benar. Dan di era sekarang ini kita sering mendapatkan pesan-pesan melalui berbagai media sosial, grup WhatsApp, grup Facebook, Instagram. Orang sering begitu saja memposting untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan kelompoknya,
tetapi setelah dilacak itu ada ketidakbenaran, ada hoaks, tapi karena kita barangkali sepaham dengan orang itu, sekelompok dengan mereka, kita tanpa bertanya apakah ini benar atau tidak, kita teruskan saja, kita share kepada grup-grup kita untuk menyebar kepada kalangan yang jauh lebih luas. Orang yang suka men-share hoax itu sebenarnya cocok juga dijelaskan dengan hukum yang disampaikan oleh Kosos dan Posner itu. Dia percaya kepada pembawa pesan, maka dia mempercayai pesannya, terlepas dari pesan itu benar atau salah. Saudara-saudara, berdasarkan hukum nomor 1 ini, kemudian Kosos dan Posner itu menarik hukum kepemimpinan dasar yang kedua, supaya kita betul-betul bisa memimpin. Modal awal, modal utama itu dia menyarankan sebuah hukum kepemimpinan yang kedua, yaitu do what you say you will do. Do what you say you will do, atau DWYSYWD. Dalam bahasa Indonesia, laksanakan apa yang Anda katakan akan Anda laksanakan. Ada singkatan LAAKAL. Nah, ini modal dasar dari seorang pemimpin. Di samping juga ada karakteristik lain yang saya kira menjadi penting, yang harus diberikan oleh yang harus menjadi karakter dari seorang pemimpin. Saudara-saudara, ini yang harus kita pegang. Saya berpesan kepada kita semua, ya, kalau kita nanti untuk menjadi pemimpin, pastikan dulu Anda orang yang dipercaya oleh orang lain. Saya ulangi lagi, pastikan dulu Anda orang yang dipercaya orang lain. Ketika orang lain sudah percaya, terutama anak buah Anda, maka ketika Anda menginspirasi mereka, mempengaruhi mereka untuk berubah, mempengaruhi mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi, maka relatif kendala itu tidak ada. Karena itu kalau kita ingin menjadi pemimpin yang efektif, pertama yang harus kita lakukan adalah do what you say you will do. Laksanakan apa yang Anda katakan akan Anda laksanakan. Nah, ini berlaku untuk kepemimpinan di mana saja, kapanpun, pada organisasi apapun, di zaman apapun. Saudara, untuk era revolusi industri 4.0 ini, apakah 20 karakteristik tadi sudah terwakili atau relevan dengan perkembangan terkini? Nah, saya mencoba googling, ada yang iya, ada yang tidak. Nah, saya mengutip tulisan dari Richard Kelly tahun 2019. Dia mencoba mengidentifikasi sejumlah karakteristik dari pemimpin di era revolusi industri 4.0 ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah swarm. Swarm itu apa ya? Berkerumun. Artinya karakteristik pemimpin di era revolusi ini, meskipun orang cenderung untuk bekerja sendiri karena mereka sibuk dengan peralatan teknologi, khususnya gadget, alat komunikasi, karena kita bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Kita sering tidak perlu berhimpun, tidak perlu berkumpul untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah,
tetapi justru dengan mudahnya komunikasi jarak jauh itu, SWAM ini masih sangat dibutuhkan. Bagaimanapun juga ada perbedaan rasa, ada perbedaan emosi, ada perbedaan suasana ketika kita berinteraksi secara langsung. Ya. Kemudian yang kedua, adalah connectivist. Pemimpin pada era revolusi industri 4.0 ini adalah menjadi orang yang saling mampu mengkoneksikan antara satu orang dengan orang yang lain, mampu menjalin kebersamaan ya yang terrangkum dalam sebuah networking, baik itu secara elektronik maupun secara langsung. Bukan orang yang terpisah, berdiri sendiri, bekerja sendiri, tidak. Mereka harus menjadi connectivist. Saudara-saudara, yang ketiga adalah orang yang responsif, adaptif, dan kolaboratif. Kita tahu dan menyadari ketika diskusi di video pertama bahwa perubahan di era revolusi industri 4.0 itu begitu cepat, bersifat disruptif, tak terduga, bahkan berada pada suasana chaotic. Nah, hanya orang-orang yang responsif, tanggap terhadap perubahan itu yang mampu membawa perubahan dengan cepat. Ditambah lagi orang yang adaptif, ya, yang adaptif, kemudian orang yang mampu berkolaborasi. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan dua yang pertama, ya, SWAM dan connectivist. Saudara, berikutnya adalah orang yang mampu mengandalkan human tapi sekaligus mesin. Dalam hal ini kata mesin kita maknai sebagai teknologi ketika akan membuat keputusan. Karena di era modern ini orang mengambil keputusan itu yang sangat cepat kalau dia mampu mengambil keputusan berbasis data atau yang biasa kita sebut dengan database decision making atau pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based decision making. Nah, data-data itu akan mudah tersaji melalui analisis dan memiliki jangkauan data yang dalam skala besar. Tidak ada lain kecuali kita bisa dibantu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Kita mengenal dengan big data, kita mengenal dengan Internet of Things. Itu semuanya berkaitan dengan data yang nanti akan mendukung pembuatan keputusan. Tidak hanya sekedar mengandalkan intuisi, tapi itu semua, saudara-saudara, tidak cukup. Karena data itu perlu pemaknaan, informasi itu pemaknaan. Hanya kerja manusialah yang mampu memberikan meaning atau makna terhadap data-data itu, relevansinya dengan konteks yang dihadapi dalam perkembangan terkini dalam situasi yang ada di organisasi maupun yang ada di lingkungan luar organisasi, yaitu di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang menerima keberagaman, ya, orang yang menerima keberagaman atau embrace itu merangkul keberagaman. Jadi kepentingan organisasi itu menjadi yang utama. Keberagaman itu dianggap sebagai sebuah modal, sebuah
kapital, sebuah aset yang itu akan mengakselerasi perubahan. Tanpa adanya perbedaan, maka kekritisan kita akan berkurang. Sudut pandang yang kita berikan terhadap berbagai persoalan yang ada di dalam organisasi itu kurang baik, cenderung homogen kalau tingkat diversitas itu rendah. Karena itu dengan merangkul keberagaman, dengan mengoptimalkan sisi positif dari keberagaman, maka improvement di dalam organisasi itu akan cepat dicapai. Kemudian yang berikutnya adalah terfokus pada sistem. Di era revolusi industri 4.0 ada networking, jejaring yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Bahkan konektivitas itu tidak terbatas pada skala kecil, tapi pada skala organisasi makro, bahkan terjadi konektivitas lintas organisasi di seluruh penjuru dunia. Nah, ini merupakan satu tatanan sistem yang tidak bisa dihindarkan. Ketika berpikir organisasi, juga memandang organisasi itu sebagai sebuah sistem. Dan sistem ini tentu kalau era sekarang adalah hal-hal yang bersifat dengan cybernetics. Saya kira anak-anak muda, saudara-saudara yang muda-muda itu jauh lebih menguasai hal-hal semacam ini. Dan yang berikutnya adalah generatif, cultivating a learning network. Lagi-lagi bahwa di dalam perubahan yang terus-menerus itu tidak ada cara lain kecuali melalui proses belajar. Nah, belajar ini akan dilakukan secara bersama-sama melalui jejaring antar satu bagian dari organisasi dengan bagian yang lain. Bahkan antara organisasi itu dengan lingkungannya. Itu dikembangkan menjadi sebuah iklim yang saling membelajarkan satu dengan yang lain. Kemudian yang keempat adalah self-organizing. Dia mampu menjadi orang yang mengorganize dirinya sendiri, juga mampu membuat organisasi ini menjadi organisasi yang relatif mandiri, meskipun tidak bisa lepas dari organisasi lain untuk terus menumbuhkan dirinya sendiri. Kita tidak bisa lagi mengandalkan bahwa perubahan itu dipaksa oleh pihak luar, tetapi harus tumbuh inisiatif dari dalam organisasi itu sendiri. Dan sebagai pemimpin di era revolusi industri 4.0, bagaimana jika seorang pemimpin itu mampu mengorganisasi dirinya sendiri yang kemudian bersama-sama dengan orang lain mengorganisasi organisasinya. Ya, dan yang terakhir adalah orang yang selalu tampak hadir, emergent. Bukan pemimpin yang suka hanya duduk di dalam ruang kerja dan tidak pernah ketemu dengan secara langsung dengan orang-orang yang dipimpinnya, tetapi orang-orang yang memang selalu hadir, selalu secara fisik bisa dilihat. Ya, emergent itu kita sebagai sosok pimpinan itu sering terlihat hadir dimanapun ada aktivitas, ada kegiatan, itu dia selalu menampakkan dirinya tidak saja hadir secara virtual sekarang, tetapi juga hadir secara fisik. Meskipun teknologi sebenarnya lebih memudahkan kita untuk selalu memantau, selalu bergabung dalam berbagai event, berbagai organisasi, berbagai aktivitas di dalam organisasi, tetapi makna kehadiran secara fisik itu di zaman sekarang masih sangat dibutuhkan. Saya kira ini saudara-saudara tambahan-tambahan karakteristik pemimpin untuk era revolusi industri 4.0 yang
bisa memperkaya 20 karakteristik yang sudah diidentifikasi oleh Kosses dan Posner sejak tahun 1987 sebagaimana sudah saya jelaskan di bagian sebelumnya. Jadi saudara-saudara, mengakhiri presentasi ini saya ulangi lagi bahwa kredibilitas itu modal dasar dari kepemimpinan. Kredibilitas itu ditunjukkan dengan orang yang selalu mengerjakan apa yang dia katakan akan dia kerjakan. Do what you say you will do. Itu penting. Dalam konteks revolusi industri 4.0 ada 10 karakteristik yang tadi sudah saya jelaskan. Saya kira demikian saudara-saudara, sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.